Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Metayala Puspita Darsono dengan nomor NIM 4119210036, jurusan Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Di sini saya ingin mempresentasikan untuk memenuhi tugas besar 2 Etik UMB. Pembahasan kali ini mengenai komunikasi efektif. Pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan terjemahan communication yang berarti perhubungan atau perkabaran. Communicate berarti memberitahukan atau berhubungan. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicatio dengan kata dasar komunis yang berarti sama. Secara terminologis, komunikasi juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan sesuatu, pesan, dari satu pihak ke pihak lainnya yang menggunakan suatu media. Di sini, komunikasi memiliki beberapa unsur-unsur, yaitu komunikator, komunikan, media, pesan, dan tanggapan. Yang pertama itu adalah komunikator. Komunikator itu yang mengirimkan pesan kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu. Selanjutnya itu komunikan. Komunikan itu berupa penerima atau yang menerima pesan dari komunikator, kemudian menerjemahkan dan akhirnya memberikan respon. Media itu merupakan saluran atau channel yang digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai sarana berkomunikasi, yaitu berupa ucapan, gambaran, atau tulisan bahasa tubuh. Pesan atau message itu disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Kejelasannya itu pengiriman dan penerimaan pesan sangat berpengaruh terhadap komunikasi. Yang terakhir adalah tanggapan. Tanggapan itu berupa respon atas penerimaan pesan yang diimplementasikan dalam bentuk umpan balik atau feedback atau tindakan sesuai dengan pesan yang diterima. Komunikasi juga memiliki beberapa fungsi, yaitu informasi, ekspresi, kontrol, sosial, ekonomi, dan dakwah. Di sini saya ingin menjelaskan dari beberapa fungsi-fungsi tersebut. Yang pertama itu fungsi informasi, itu untuk memberitahukan suatu pesan kepada pihak tertentu dengan maksud agar komunikan dapat memahaminya. Yang kedua itu fungsi ekspresi, sebagai wujud ungkapan perasaan atau pikiran komunikator atas apa yang dia pahami terhadap suatu hal atau permasalahan. Yang ketiga adalah fungsi kontrol. Fungsi kontrol ini menghindari agar tidak terjadinya suatu yang tidak diinginkan dengan memberikan pesan berupa perintah, peringatan, atau penilaian. Selanjutnya adalah fungsi sosial. Fungsi sosial itu untuk keperluan rekreatif atau keakraban hubungan antara komunikator dengan komunikan. Yang kelima itu fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi itu untuk keperluan transaksi usaha atau bisnis yang berkaitan dengan finansial, barang, dan jasa. Yang terakhir adalah fungsi dakwah. Fungsi dakwah itu untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Selanjutnya, manfaat komunikasi. Komunikasi memiliki beberapa manfaat, yaitu tersampaikannya gagasan atau pemikiran kepada orang lain dengan jelas sesuai dengan yang dimaksudkan. Dan adanya saling kesepahaman antara komunikator dan komunikan dalam suatu permasalahan, sehingga terhindar dari salah persepsi. Selanjutnya itu menjaga hubungan baik, silaturahmi dalam suatu persahabatan, pertemanan, komunitas, kumpulan, atau jamaah. Yang terakhir itu aktivitas amar ma'ruf nahi munkar di antara sesama umat manusia dapat diwujudkan dengan lebih persuasif dan penuh kedamaian. Pentingnya komunikasi efektif. Manusia itu harus berinteraksi dengan manusia lainnya dengan berbagai macam cara yang dilakukan. Salah satunya itu dengan berkomunikasi. Berkomunikasi efektif bila dilihat selama ini tuh banyak memberikan manfaat daripada ketidakmanfaatannya.
Banyaknya orang yang mampu berkomunikasi efektif menjadi satu tanda kecenderungan menjadi lebih pintar dalam berinteraksi adalah perlu. Banyak juga orang yang pandai bicara, tetapi orang tuh tidak merasa nyaman bersama tipe orang yang pandai bicara. Hal ini disebabkan karena kemampuan berbicara yang tidak diiringi dengan dasar niat yang baik, kecenderungan untuk menjadi cerewet bagi orang yang lain tuh bisa terjadi. Hasilnya, orang menjadi enggan untuk berteman dengan orang seperti ini. Ilmu komunikasi itu wajib hukumnya, karena dari teknologi sekarang itu berkomunikasi itu banyak ragamnya dan manusia juga dimudahkan dengan kemajuan tersebut. Berkomunikasi itu berbeda dengan berbicara. Sepintas memang tidak ada bedanya, tetapi berkomunikasi jauh lebih memiliki penekanan terhadap apa yang disampaikan. Berkomunikasi itu memiliki satu cara keberhasilan, dan ini biasanya dikenal dengan salah satu istilah, yaitu berkomunikasi efektif, yang artinya apa yang dikomunikasikan kepada lawan bicara langsung pada poin-poin penting. Karena itu, orang yang ahli dalam berkomunikasi efektif, cara penuturannya itu disukai oleh orang lain. Selanjutnya adalah sikap dan teknik dalam berkomunikasi efektif. Ada beberapa sikap yang perlu dicermati oleh seseorang dalam berkomunikasi, khususnya komunikasi verbal, yaitu antara lain, yang pertama itu berorientasi pada kebenaran, yang kedua tulus, ramah, kesungguhan, ketenangan, percaya diri, dan mau untuk mendengarkan dengan baik, atau good listener. Selanjutnya, itu cara berkomunikasi efektif. Di sini saya ingin menjelaskan, yaitu ada 5 prinsip atau cara dalam berkomunikasi yang efektif. Dan 5 prinsip atau cara ini tuh disingkat dengan REACH. Sesuai dengan singkatannya, komunikasi efektif yang dimaksudkan agar tersampaikan atau teraihnya pesan atau isi dari komunikasi itu. Dari beberapa penjelasan yang sudah saya jelaskan, dapat ditarik kesimpulan yaitu komunikasi yang diartikan sebagai pemberitahuan suatu pesan dari satu pihak ke pihak lainnya dengan menggunakan suatu media. Berkomunikasi memiliki satu ukuran keberhasilan, dan ini biasanya dikenal dengan berkomunikasi efektif, yang bisa mengandung arti cara melakukan penyampaian pesan kepada si penerima pesan tanpa berlebihan dan disampaikan dengan tepat sasaran. Dan ada 5 prinsip atau cara dalam berkomunikasi efektif, yaitu kelima prinsip dari REACH itu adalah respect, empathy, audible, care, dan humble. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.